Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Warokoh Ibnu Noval, asal instansi dari SMK Muhammadiyah 1 Genteng, dan dari program studi matematika PPG Daljab tahun 2023 dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini saya akan menyampaikan uji kinerja pembelajaran matematika dengan pokok bahasan fungsi kuadrat. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu. Terima kasih. Anak-anak, sebelum memasuki ruangan, tolong barisannya dirapikan dan disiapkan dulu. Terlebih dahulu silakan untuk Mbak Selvi menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Sudah siap? Sudah lurus? Sudah rapi ya? Silakan memasuki ruangan dari Mbak Selvi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa, Mas Didik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah. Gimana anak-anak keadaan kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat nggak? Walaupun di pagi hari ini, di hari Senin, kita harus tetap semangat. Mari kita yel-yel terlebih dahulu. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, gitu ya. Oke. Selamat pagi, pagi. Semangat kan sekarang? Kita mulai konsentrasi. Nah, oke, anak-anak, Bapak mau mengecek terlebih dahulu kesiapan di kelas ini. Nah, kelasnya udah bersih? Sudah rapi? Ya. Sampahnya udah dibuang di sekitarnya? Sudah. Nah, kalau sudah cukup bersih, siapa di antara teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita mempelajari fungsi kuadrat, itu ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, yaitu yang pertama tentang profil Pancasila. Di profil Pancasila ini itu kita akan belajar di sini ya, penilaiannya nanti ada 4, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berpikir kritis. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Oke. Yang selanjutnya di tujuan pembelajaran, siapa di antara kalian yang mau membacakan, membantu Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran? Nah, Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan karakteristik fungsi kuadrat terbuka ke atas dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan karakteristik fungsi kuadrat terbuka ke bawah dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra dengan benar. Keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat mengkorelasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan benar. Yang kelima,
melalui LKPD, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual hot atau literasi atau numerasi yang berkaitan dengan fungsi kuadrat secara mandiri dengan benar. Oke, terima kasih kepada Mbak Kristela yang sudah membantu Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi anak-anak, ini adalah kelima tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama. Dan ingat, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari GeoGebra ya. Ya. Iya, di sini kita nanti akan menerapkan aplikasi GeoGebra di dalam mempelajari fungsi kuadrat. Tujuannya apa nanti? Yaitu menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat itu nantinya seperti apa. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang berikutnya perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu, untuk pembelajaran kita pada kali ini itu menggunakan problem based learning atau yang sering disebut dengan PBL. Nah, ini nanti langkah-langkah yang harus kita lalui di dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, orientasi masalah pada peserta didik. Jadi kalian nanti akan diberikan masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang berikutnya, mengembangkan penyelidikan individu atau kelompok. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita yel dulu bentar biar tidak terlalu tegang. Selamat pagi. Pagi. SMK bisa. Oke, semangatnya luar biasa kalian. Pembelajaran persamaan kuadrat yang lalu. Nah, karena di pertemuan sebelumnya kita itu sudah mempelajari materi yang persamaan kuadrat. Coba siapa yang ingat dengan persamaan kuadrat? Di sini Bapak munculkan. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Siapa di antara kalian yang ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat? Ada? Silakan Mbak Akila. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, terima kasih Mbak Akila. Tadi AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita beri tepuk tangan kepada. Ternyata cukup bagus. Masih ingat ya. Yang kedua, siapa di antara kalian yang ingat ada metode apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Saya. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3, yaitu pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, metode rumus. Untuk mengingat kembali kemampuannya, mengetahui kemampuan kalian sebelumnya, Bapak akan memberikan tes yang berupa tes diagnostik. Nah, seperti ini. Tes diagnostiknya, silakan kalian men-scan kode QR ya untuk menuju ke link dari tes. Ke pertanyaan, kemudian silakan dijawab. Bapak beri waktu untuk mengerjakannya kurang lebih 10 menit. Cukup kan ya? 10 menit ya, silakan dijawab. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakan asesmen diagnostiknya? Ya. Untuk hasilnya dari 12 peserta di sini. Nah, di sini kita dapat 375 sebanyak 4 siswa. Yang berikutnya ada yang dapat nilai 100. Ya, 8 di sini. Ini sebanyak. Oke, semuanya ya.
Ini nomor 1 di sini. Yang berikutnya, silakan kalian perhatikan di sini ada gambar pemain baseball. Oke, siapa yang tahu posisinya lagi gimana ini? Melempar. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya namanya apa? Shooting. Ya kan, kaki shooting. Jadi pemain sepak bola ini sedang melakukan lemparan ke dalam ring atau ya tajam ya, tajam basketnya. Nah, kalau perhatikan gambar yang ada di dalam slide tersebut, pernahkah kalian mengamati lintasan bolanya? Berbentuk apakah lintasan bola basket yang didorong ke arah basket? Siapa yang bisa coba katakan? Ya, silakan. Lintasan bolanya berbentuk parabola. Oke, terima kasih. Ya, untuk lintasannya untuk parabola. Nah, apa sih penerapan atau manfaat dari mempelajari fungsi kuadrat ini? Yang sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan kuadrat, mari kita saksikan video bersama. Kalian perhatikan ya. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Penerapan konsep grafik fungsi kuadrat banyak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak tayangan berikut. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola atau bermain sepak bola? Olahraga satu ini sangat populer sampai saat ini. Ayo kita amati lintasan dari bola ketika ditendang menuju arah gawang. Lintasan tersebut berupa parabola. Nah, kalau yang ini adalah pertandingan bola basket. Ternyata, dalam pertandingan bola basket juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Bahkan pada permainan seperti Angry Birds juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika burung dilemparkan melalui ketapel menuju arah sasaran ternyata berbentuk kurva parabola. Selanjutnya merupakan ilustrasi dari lintasan peluru. Peluru yang ditembakkan sekilas memang seperti garis lurus, namun ternyata lintasannya juga berbentuk kurva parabola. Terlihat dari animasi berikut, gerakan peluru yang ditembakkan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu gravitasi, hambatan udara, dan kecepatan angin. Jika kita lihat animasi berikut, akan terlihat bahwa lintasan yang terbentuk berupa kurva parabola. Bentuk dari jembatan yang terlihat pada gambar berikut juga merupakan salah satu penerapan dari grafik fungsi kuadrat. Jadi banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Oke anak-anak, jadi itulah manfaat kita mempelajari fungsi kuadrat. Ternyata fungsi kuadrat ini dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaat, ya kan? Yang pertama tadi siapa yang masih ingat? Sepak bola. Ya, sepak bola. Jadi kita bisa mengetahui bahwa lintasan yang bola yang ditendang oleh pemain itu ternyata berbentuk parabola, gitu kan? Sampai di sini, apakah kalian sudah paham tentang menerapkan fungsi kuadrat? Ternyata banyak manfaat. Itu kehidupan manusia. Oke, yang berikutnya, anak-anak, di sini peta konsep fungsi kuadrat yang akan kita bahas.
Nah, kalau perhatikan di situ ya. Ini kita ini ada fungsi kuadrat yang kita pelajari. Terus yang kedua, karakteristik fungsi kuadrat itu bagaimana? Yang berikutnya adalah membacakan masalah konteks kuadrat. Oke. Yang berikutnya, untuk fungsi kuadrat itu ada dua. Pertama, terbuka ke atas. Sepertinya grafiknya terbuka ke atas ya. Nah, jadi ini terbuka. Grafik parabola terbuka ke atas ditandai seperti ini. Untuk A yang tadi fungsi kuadrat yang disampaikan dari teman kalian ya. Ini sama dengan A kuadrat plus C. Di sini kalau A yang lebih dari 0, maka dia dapat dikatakan terbuka ke atas atau bonus akur. Oke. Yang berikutnya ada terbuka ke bawah. Seperti ini permukaannya. Oke. Terbuka ke bawah untuk fungsi kuadrat yang sama dengan A kuadrat plus C. Apabila A yang kurang dari 0, kalau A kurang dari 0 berarti nilainya positif atau negatif? Negatif gitu ya, minus berapa gitu ya. Nah di sini maka grafik fungsinya adalah terbuka ke bawah. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas mana? Kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke masalah. Kalian perhatikan di sini. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Siapa yang bisa menjelaskan? Hubungan antara jarak dengan waktu adalah jarak tempuh bertambah jika waktu bertambah, tetapi bertambahnya tidak sama dengan setiap detik. Oke, terima kasih pada Mas Gilang. Terbentuk parabola, kira-kira dari parabola tersebut terbuka ke bawah atau ke atas? Kira-kira siapa yang kalian saya bisa mencoba untuk menjelaskan? Ia terbuka ke atas, tapi bentuk parabola tidak utuh. Oke, terima kasih pada Pak Lili. Untuk kelompoknya, Bapak lagi menjadi 3 kelompok. Ini ya, kelompok pertama adalah Kristela, Bina, dan Novel. Yang kedua, Bibi, Putri Selvi. Yang kelompok ketiga, Gilang, Akila, Bibi, dan Naisi. Nah, oke, silakan bergabung dengan kelompok kalian. Kalau nanti memang ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian bertanya, tidak perlu takut, tidak perlu malu. Nah ya, hal yang perlu ditanyakan, tanyakan saja. Nanti Bapak akan memberikan bimbingan kepada masing-masing kelompok. Oke, atau yang gambar tadi ini ya, sudah di input semua, sudah ada ya, kita coba itu semua. Kalau sudah, kalau perhatikan untuk yang pertanyaannya dia membuat begini. Nah, di sini kalian jika waktunya 0 detik, jaraknya itu kan 0 meter. Kira-kira menurut kalian posisinya di mana gitu? Di sini kan ya. Nah, jadi di sini kita beri titik hitamnya. Terus yang kedua, jika waktunya itu 1 detik atau detik yang pertama, maka jaraknya 5. Kelompok 1 apakah ada kesulitan? Ini digambar juga. Iya. Nah, untuk permasalahan yang nomor 2 itu silakan kalian inputkan fungsinya ke dalam aplikasi Geogebra untuk mengetahui gambarnya seperti apa. Lihat. Iya, fungsinya ini x kuadrat min 2x min 5.
Kuadrat. Ini. 15. Oke, maksudnya seperti itu. Udah nampak gambarnya kan? Udah ya? Oke, ada ya, udah nampak. Oke, sehingga kalau sudah nampak, tinggal kita apa ya? Gambar di sini ya, gambar ulang. Kalau ini kan kalau ini kan min 3,62 sekian sekian. Ini dia berapa tulisnya gimana? Ambil aja 2 digit belakang koma ya. Ya. Berarti min 3,62. Gak apa-apa. Nah, memang ini perhitungannya menggunakan kalkulator. Iya. Tidak ada masalah. Jelas? Jelas. Makasih, Pak. Oke lah, waktunya sudah habis untuk berdiskusi dengan kelompoknya kalian, dan saat ini sudah waktunya mempresentasikan hasil kerja kali ini. Kita sepakati dulu. Di situ kan ada 3 masalah. Untuk masalah yang pertama itu akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Untuk masalah yang kedua dipresentasikan kelompok 2. Dan masalah yang ketiga dipresentasikan oleh kelompok 3. Kita mulai terlebih dahulu, siapkan masing-masing anggota kelompoknya. Waktunya saja untuk mempresentasikan hasil kerja. Kelompok yang kedua itu membahas atau mempresentasikan hasil diskusi masalah yang nomor 2. Sudah disiapkan untuk anggota kelompoknya? Ya. Oke, untuk yang kelompok 2 silakan untuk maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofie Dwi Agustin. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masalah yang kedua. Hasil gambar sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15 dari aplikasi Geogebra. Ini hasil salinnya ya. Ya, kita perhatikan dulu. Nah, seperti ini gambarnya. Yang berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini saya jelaskan kelompok lanjut. Selanjutnya bagaimana terbuka kemana? Terbuka ke atas. Bentuknya bagaimana? Parabola. Oke, bentuknya seperti ini ya. Terus bagaimana untuk yang pertanyaan yang berikut? Silakan disampaikan. Yang pertama titik potong sumbu Y atau intersectionnya, jadi perpotongan ya. sama dengan 0 min 15. Yang kedua titik potong sumbu X, yang B sama dengan min 3,0 dan yang C sama dengan 5,0. Untuk yang ketiga sumbu simetrinya X sama dengan 1. Untuk yang keempat titik puncaknya adalah 1,16. 1,16. Oke, itu adalah titik puncaknya. Jadi ini kita bahas ya, tergantung dari ini ya. Dari kalian masing-masing ya, ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bahasa Indonesia, intersection ya, itu artinya potong-potongan ya di sumbu mana Y. Jadi di 0,15 yang berikutnya untuk di sumbu X ya roots, karena ada akar-akar itu X1 dan X2 dan 2 di sini ini 3,0 dan 5,0. Sedangkan puncaknya dari 1,16. Yang terakhir itu berikutnya ada sumbu simetri ya. Nah, jangan lupa sumbu simetrinya di X sama dengan 1. Oke.
kelompok 2 sudah menyampaikan hasilnya, silakan kelompok lain dipersilakan mempertanyakan atau menanyakan apa yang perlu ditanyakan dari permasalahan nomor 2. Oke, silakan. Ada ya? Tolong tunjukkan titik potong sumbu simetri dan titik puncak pada gambar kelompok nomor 2. Untuk yang titik puncaknya berada di sebelah sini, dan untuk titik yang sumbu simetrinya berada di sini, X sama dengan 1. Untuk yang titik puncaknya di sini adalah 1, min tangan lurus. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dari kelompok yang lain selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa yang kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang fungsi kuadrat? Oke, Mbak Unesi. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki grafik yang simetris. 2. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas jika kurang dari 0, jika lebih dari 0, dan terbuka ke bawah jika a kurang dari 0. 3. Grafik fungsinya kuadrat hanya memiliki titik maksimum saja atau titik minimum saja, tidak keduanya. 4. Sumbu simetris X selalu memiliki titik puncak. Yang selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan kalian, maka Bapak akan memberikan teks yang berupa assessment masih dari akhir ya. Silakan kalian scan QR yang ada tampilan di slide berikut ini untuk menuju ke assessment sumatif. Kodenya kalian kalian buka link Google Form. Seperti biasa, isikan namanya, kalian jawab. Waktunya hanya 10 menit tenang. Oke, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan assessment sumatif ya. Ya. Kalian nih progres responden dan juga pertanyaannya seperti ini. Yang mendapatkan nilai 111 siswa yang mendapatkan ya nanti mau ya ya berhasil mendapatkan nilai sempurna. Oke, selamat. Tinggal kalian melanjutkan lagi belajarnya. Kemudian yang masih belum memahami, ini masih ada satu orang, tidak ada masalah. Tinggal mempelajari lagi ya, memahami lagi dan mencoba lagi terus belajar agar nilainya semakin baik, pengetahuannya semakin bertambah, pemahamannya semakin bertambah, gitu ya. Di sini. Ya. Pertanyaan nomor 1, jawabannya yang benar adalah ya, C. Pertanyaan nomor 2, pertanyaan yang nomor 3, oke. Ini adalah hasil asesmen sumatif kalian. Kita kembali lagi ke slide berikutnya. Yang berikutnya adalah refleksi. Oke, anak-anak, dari pelajaran kita, bagaimana menurut kalian belajar kita hari ini? Menyenangkan? Ya, berpikir kritis? Ya. Soalnya kontekstual di sini. Menyenangkan ya, kontekstual ya, harus berpikir kritis. Nah, yang berikutnya, apakah saya mampu cepat dalam menyampaikan materi? Ya.
lanjutan kita adalah mempelajari tentang bagaimana mengkonstruk suatu rumus fungsi kuadrat. Kalau tadi kan apa? Karakteristik ya, kontekstual. Enggak. Yang berikutnya adalah mengkonstruk rumus fungsi kuadrat. Kalau pelajari di halaman berikutnya dari buku paketnya sudah ada, maka di pertemuan berikutnya kalian sudah siap untuk menerima dan mempelajari di. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama sebelum kita akhiri. Terima kasih, selamat pagi anak-anak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.